Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya. Tipe soal yang kedua itu tipe soal yang berkaitan dengan muatan-muatan diletakkan, katakan saja kalau dalam soal ini di segitiga, pada sebuah segitiga. Bisa juga pada segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, tipe soal ini pendekatannya agak sedikit berbeda. Sebenarnya gampang ya, tapi kadang-kadang ini menyulitkan. Misalnya, ini ada 3 muatan, ada muatan Q1, muatan Q2, dan muatan Q3. Ya, Q1 besarnya negatif 4 mikrokolom. Anda harus tahu, 1 mikrokolom itu berapa kolom? Ya, kemudian jadi 1 mikrokolom itu 10 pangkat negatif 6 kolom. Harus dikonversi dulu ke kolom ya. Kemudian Q2 3 mikrokolom, Q3 6 mikrokolom. Q2 Q3 positif semua, Q1 negatif ya. Kemudian ini jarak dari Q1 ke Q2 itu 7 cm ya, 7 cm. Sedangkan jarak dari Q1 ke Q3 juga 7 cm. Jarak dari Q2 ke Q3 itu 10 cm. Nah, baik. Soalnya adalah hitunglah resultan gaya di Q3. Bisa saja soalnya hitung resultan gaya di Q1 ya, atau Q2. Oke, baik. Langsung saja. Kalau Anda ketemu soal seperti ini, maka langkah pertama adalah Anda menggambar dulu gaya interaksi antara dua muatan. Yang pertama, karena ditanya resultan gaya pada Q3, maka fokus kita adalah pada Q3. Langkah pertama, Anda gambarkan dulu resultan gaya antara Q1 dan Q3. Bagaimana interaksinya? Yang pertama, Anda lihat muatan Q1 itu negatif, muatan Q3 positif. Maka gaya pada Q3 itu gaya tarik, positif negatif ya. Arahnya kemana? Arahnya ke arah Q1. Arahnya ke arah Q1. Ini yang dinamakan dengan F31. Gaya pada muatan 3 akibat muatan pertama. Nah, kemudian kita lihat Q3 dengan Q2. Q3 dan Q2 ini saling tolak-menolak. Maka gaya pada Q3 itu menjauhi Q2 ya, tolak-menolak, berarah ke sini. Nah, ini yang namanya F32. Ini yang namanya F32. Sudah. Jadi pada Q3 bekerja dua buah gaya, F31 dan F32. Bagaimana menentukan resultan? Ya, ini kembali Anda mengaplikasikan skills Anda saat mempelajari vektor. Tinggal pakai metode jajar genjang ya. Jadi tinggal ini vektor yang searah dengan F31, kemudian ini vektor yang searah dengan F32. Buat ya, demikian. Ya, di sini ya. Nah, kemudian resultannya tinggal ini ya. Ini resultannya. Gampang ini hanya masalah vektor. Ya, Anda tentukan dulu F31, F32, tentukan resultannya.
Nah, kalau untuk dua buah vektor, resultan dua buah vektor, contohnya vektor A dengan vektor FA dan FB, maka resultannya Anda bisa gunakan rumus ini, yaitu FA kuadrat tambah FB kuadrat tambah 2FA FB cos theta. Begini, kalau kasus kita, berarti F resultannya menjadi F31 kuadrat tambah F32 kuadrat tambah 2 kali F31 kali F32 kali cos theta. Nah, theta yang dimaksud itu theta yang mana? Theta yang dimaksud adalah sudut apit antara dua buah vektor. Berarti ini yang namanya theta. Ini yang namanya theta. Di sini. Ya. Theta adalah sudut apit antara vektor F32 dan F31. Ini nilai tetanya. Nah, bagaimana menentukan nilai theta di sini? Nah, ini yang kadang orang mengalami kesulitan. Baik, untuk menentukan nilai theta ini, minimal Anda harus tahu nilai sudut ini. Katakan saja nilai sudut ini alfa misalnya ya. Alfa. Anda harus tahu nilai alfanya berapa, baru bisa hitung theta. Di mana alfa dan theta ini kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Maka kalau Anda tahu alfa, maka theta Anda tahu. Menghitung alfa ini mudah atau bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita ini segitiga, ini kita sudah tahu panjang sisi-sisinya 7 cm, 7 cm, 10 cm. Maka kita menggunakan yang namanya dalil cos atau ya aturan kosinus. Aturan kosinus. Aturan kosinus itu begini. Misalnya ini sudutnya alfa ya. Ini panjang sisinya A, B ya, B, C. Kalau kita mau menghitung alfa ini, maka kita lihat panjang sisi di depan sudut alfa adalah A. Maka kita gunakan rumus yang kedua ini. Yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat kurang 2, ini bukan 2AB tetapi 2CB. 2CB cos alfa. Saya ulangi lagi. Kalau kita mau menentukan cos alfa, yang kemudian memampukan kita untuk menghitung alfa, maka kita gunakan A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat kurang 2CB cos alfa. Kalau mau menghitung beta, maka pakai rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC 2AC cos beta. Kalau mau menghitung gamma, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos gamma. Ini yang namanya teorema atau aturan kosinus. Baik, dengan data-data yang ada 7 cm, 7 cm, 10 cm, kita bisa menghitung sudut alfa. Cos alfanya bisa kita hitung. Nah, kalau cos alfanya bisa dihitung, maka alfanya bisa dihitung. Kalau alfanya bisa dihitung, tetanya bisa hitung. Kalau kalau agak canggih dengan matematika Anda bisa gunakan sifat cos 180 kurang alfa itu sama dengan berapa? Jadi cos theta ya, cos theta itu tidak lain sama dengan cos 180 dikurangi alfa. Nah, ini 180 derajat ya. Oops. Cos 180 kurangi dengan alfa. Nah, cos theta sama dengan cos 180 kurang alfa. Cos 180 kurang alfa ini silahkan Anda cari tahu. Itu sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Cos alfa kah, sin alfa kah, min cos alfa kah, min sin alfa, dan seterusnya.
Ya, cos 180 kurang alfa, kalau Anda sedikit ingat, maka menjadi cos 180 kali cos alfa plus sin 180 sin alfa. Maka sebenarnya Anda dapat di sini hasilnya adalah min cos alfa. Jadi, cos theta itu sama dengan min cos alfa. Nah, berarti tidak masalah lagi. Cos theta-nya bisa didapatkan dari sama dengan min cos alfa. Ya, oke. Berarti tidak masalah nih. Anda tinggal mensubstitusikan nilainya. F32 atau F23 besarnya bagaimana? F32 itu sama dengan F23, nilainya sama dengan K kali Q1 kali K kali Q2 kali Q3 dibagi jarak dari R2, R3 berapa. Nah, jadi ini Anda tinggal menghitung besarnya saja. F23 besarnya berapa dulu ya. Kemudian, F23 yang sama dengan F32. Besarnya sama ya, arahnya yang berlawanan. Nah, demikian juga dengan F31. Ya, tinggal dimasukkan rumusnya biasa. K kali Q3 kali Q1 dibagi dengan jarak R31 dikuadratkan. Tapi ingat, satuannya semua harus dalam SI. Jadi sentimeter dialihkan dulu ke meter, mikrokolom dialihkan dulu ke kolom. Oke, semoga Anda paham ya.